Lo pernah bilang sama gua di mobil waktu kita perjalanan ke Surabaya, apa kata lo? Ke depan ini nanti akan kita batalkan semua nasab yang ngaku keturunan Wali Songo. Ingat itu, Mat. Di atas Quran lo harus bersumpah kalau lo menolak omongan gua. Cerita lo ke gua itu. Lo sendiri mengatakan bahwa nasab yang ngaku keturunan Wali Songo pun palsu. Paham? Iya, dia ini sudah saya simpan semua narasi dia selama saya bergaul sama dia. Tujuan Imad adalah untuk menghancurkan semua keluarga Sadah yang ada di Indonesia, baik dari Wali Songo maupun yang bukan Wali Songo. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan kita dengar bising sekali itu, berisik suara bebeknya itu ya. Nah kali ini nggak ada lagi suara bebeknya karena kita panggang bebeknya ini ya. Jadi ini sebetulnya bukan masalah membongkar-bongkar rahasia. Kalau misalnya memang di tracking konsistensi dari pembicaraan, ya Haji Madudin itu kan dulu ya, itu sudah bertahun-tahun yang lalu itu di Indonesia ini yang belum ada yang terbukti secara ilmiah sebagai dzurriyyah Nabi yang terkonfirmasi secara ilmiah. Ya kalau belum ada ya berarti kan semuanya kena. Itu mafhum ya, bidoruri. Itu sesuatu yang orang faham gitu. Makanya bukan framing ketika memang dianggap Kiai Haji Madudin ini juga menyerang nasabnya Wali Songo misalnya, nasabnya keturunannya itu. Ya kalau dipakai narasi itu kan jelas itu. Belum ada kok, berarti kan dibatalkan semua, namanya belum ada. Ya wallahu alam, kalau mungkin sudah ada sekarang, itu kan dulu. Tetapi yang terbaru justru harus J1. Berarti yang O batal. Kan jelas itu. Jadi bukan masalah Said Qori bongkar rahasia. Emang sudah seperti itu. Awalnya tidak ada sama sekali, tidak ada yang terbukti secara ilmiah. Sekarang yang nampak G dan O. Ya berarti enggak semua itu. Ya mungkin mulai ada yang J1, cuman yang mana yang J1? Kalau Kiai Imad kan harus J1, kalau Pak Sugeng kan masih R ya, masih mungkin yang R. Kalau Kiai Imad kan enggak. Jadi kalau bukan J1 kan sudah pasti bukan gitu. Artinya bukan bongkar-bongkaran rahasia, emang seperti itu. Memang salah satu dari kerugian besar satu kelompok itu kalau anggotanya itu tiba-tiba bergabung dengan tim lawan. Walaupun kalau kita bicara sejarah-sejarah gitu ya, dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu ketika memusuhi Islam lalu tiba-tiba masuk Islam menjadi tumpuan kekuatan dalam Islam, tidak bongkar-bongkaran rahasia musuhnya juga kayaknya ya, kita belum pernah mendengar itu. Jadi Said Qori ini nggak berkiblat ke situ mungkin. Begitu juga Khalid bin Walid ketika menjadi masterpiece, bukan masterpiece apa, mastermind-nya ya, ketika perang Badar apa perang Uhud itu, yang perang Uhud kalau tidak salah ya, yang pasukan Islam kalah, itu kan kecerdasan Khalid bin Walid itu membaca kelemahan lawan ketika pasukan Islam di atas gunung itu ngelihat pasukan musuh kocar-kacir lari, mereka turun mau ambil ghanimah. Lah itu dibaca oleh Khalid bin Walid itu sebagai cara memukul pasukan Islam ya, sehingga Khalid bin Walid naik ke atas, menguasai lah. Jadi posisi yang paling strategis yang memegang kendali kekuatan umat Islam pada waktu itu diganti oleh pasukan Khalid bin Walid. Bayangkan ya, jadi basis senjatanya dipegang orang ya, selesai banyak musibah pada waktu itu ya. Lalu kemudian ketika Khalid bin Walid ini sudah masuk Islam, jabatannya itu menjadi panglima perang dan pencapaiannya luar biasa, membawakan kemenangan-kemenangan yang gemilang. Salah satunya misalnya memenangkan dalam perang menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, menaklukkan Irak ya, atau Mesopotamia pada waktu itu. Dan kalau dilihat dari lawannya, ya kayaknya kemenangan Khalid bin Walid ini murni karena memang kejeniusan Khalid bin Walid, karena kapasitasnya.
Kayaknya nggak dengan cara karena mengetahui kelemahan lawan lalu dibongkar lalu apa gitu. Karena kan lawannya sudah bukan yang dulu temen-temennya, bukan kafir Quraisy Mekah, bukan. Tapi Mesopotamia, tapi Romawi, Persia kan orang lain itu. Artinya Khalid bin Walid juga tidak punya kartu mereka. Kira-kira begitu ya, wallahu alam ya. Ini cocologi mungkin ya, cuman kita belum pernah dengar ada cerita Khalid bin Walid itu menang perang karena dulu dia mantan pasukan lawan sehingga mengetahui kelemahannya. Kayaknya enggak begitu ya, karena lawannya sudah orang lain, bukan yang dulu mantan temen-temennya. Ya sebetulnya apa sih yang perlu dibicarakan dari hal ini ya? Ya tidak hitam putih juga. Mungkin ada yang mengatakan Kiai Mat membela nasabnya Wali Songo ke bawah ya, bukan ke atas. Ada yang mengatakan menyerang. Tapi kalau mendengar narasinya dari Syed Qori itu, kalau itu benar ya, bahkan diajak sumpah Al-Quran itu, artinya udah batas tertinggi itu. Memang mau membatalkan semua setelah itu keturunan Wali Songo yang mau dibatalkan, ya cocok-cocok aja, nggak kaget gitu ya. Karena memang kadang-kadang begini Pak, fakidus syai'i itu, orang yang tidak punya sesuatu itu memang kadang-kadang agak risih kalau ngeliat orang lain punya. Saya tidak bicara Kiai Mat ya. Katanya karena Kiai Mat ini kan bukan tidak punya nasab, katanya kan keturunan Nabi juga. Entah dari jalur yang mana, kan yang sudah disebut bermacam-macam yang sudah beredar nasabnya itu. Jadi anggaplah ada orang-orang yang tidak punya nasab itu memang kadang-kadang ingin orang juga tidak punya nasab. Itu sama dengan beginilah, gampangnya begini. Ada di kampung gitu, ada satu orang punya Alphard gitu, yang lain boro-boro Alphard gitu. Odong-odong aja nggak ada gitu, paling mentok bit karbu. Biasanya ada aja yang sirik lah kalau bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab, iri gitu, sehingga berharap itu dimusnahkan itu. Jangan sampai ada orang yang punya Alphard di antara kita. Kita tidak punya kok, enak-enak dia punya gitu. Apalagi yang punya Alphard dipamer-pamer lagi ya, kita serang dia, kita korek-korek, wah ternyata BPKB-nya palsu. Nah, itu bahagia sekali, itu membahagiakan sekali itu. Wah ternyata palsu BPKB-nya. Wah ternyata itu Alphard Cina, bukan Jepang. Ternyata itu imitasi. Nomor mesinnya tidak sesuai. Oh itu pasti senang sekali. Yang tidak punya itu senang sekali. Itu sudah manusiawi Pak. Orang ya, maksudnya manusiawi itu ada manusia berpikir begitu. Orang kalau sedang melihat orang lain sesuatu yang dia miliki digugat, mau dibatalkan kepemilikannya, di mana kita tidak punya dan sebetulnya kita juga ingin, itu paling senang itu, hura-hura itu. Oh iya, pasti itu palsu, sama dengan kita itu turunan orang tidak jelas juga, itu ngaku-ngaku aja. Itu kan gitu. Apakah Kiai Mat begitu? Ya wallahu alam Pak, dan tidak penting juga begitu apa enggak gitu kan. Apa urusan kita untuk ngurusin Kiai Mat yang begitu-begituan? Ya urusan dia. Saya tidak pernah menghukumi orang gitu. Mau dia buruk lah, mau dia busuk, mau dia jahat, urusannya masing-masing. Kita bicara ala haddil ilmin, ala haddil ilmi. Anda bicara menyimpang dari kitab, kita bicara masalah itu. Kalau misalnya perilakunya Anda hatinya busuk lah, hatinya bersih lah, beriman, bertakwa, amrukum wa sya'nukum, urusan Anda. Jadi begitu enak kita hidup itu Pak. Nggak bertanggung jawab kita dengan isi hati orang lain, nggak bertanggung jawab juga kita dengan dosa orang lain. Nggak bertanggung jawab juga dengan kita dengan gigi dan mulut orang lain. Kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Tapi kalau ada gigi dan mulut bergerak menerobos keilmuan, tanggung jawab kita untuk meluruskan. Kira-kira begitu ya. Jadi biar partisinya jelas. Jadi tidak pernah saya mengkelompokkan orang itu. Ini kelompoknya orang yang hasud, ini kelompoknya orang yang iri dengki, ini kelompoknya orang yang enggak ada begitu. Masing-masing aja. Masing-masing aja. Bahkan saya juga tidak suka kalau narasi-narasi itu menyerang personal. Oh orangnya begini, orangnya begitu. Oh ini ternyata begini. Nggak perlu begitu. Seolah-olah lemah sekali untuk membantah hujahnya sehingga butuh amunisi lain. Kita serang personalnya untuk apa? Kiai Mat ganteng ya ganteng aja. Nggak usah kita bilang jelek. Oh Kiai Mat jelek. Nggak, ganteng. Alim ya alim aja. Tapi kalau paling alim enggak. Kan begitu. Kiai Mat ngerti nasab? Iya. Tapi kalau paling paham nasab, enggak. Kan begitu aja. Itu diakui langit dan bumi, Pak. Terserah kita pro kontra. Tapi jangan lalu berpikirnya aneh. Mentang-mentang musuhnya yang bilang 1 tambah 1 kita nggak terima kalau 2. Gila itu. Ya tetap 2, Pak. Walaupun yang bilang musuh kita. Ya gimana lagi? Memang begitu kenyataannya. Mungkin begitu, Pak ya. Begitu aja kan. Allahumma dina ada sabil. Mungkin BBJ sudah matang.